itu dipaksa untuk menggunakan pembelajaran belajar, sehingga ada beberapa hal yang belum bisa tersampaikan atau terselesaikan dengan baik. Itu latar belakang kami, bagaimana kami bisa melatih teman-teman guru mapel lain rumpun yang berbeda agar bisa melaksanakan pendidikan dalam moda jaringan ini. Kita tahu bahwa proses pendidikan merupakan bagian penting dari sebuah kehidupan berbangsa, termasuk yang harus masyarakat yang menjadi korban. Siswa-siswa kita masih hak mendapatkan pendidikan kita. Siswa kita masih menunggu, masih merindukan tatap muka secara langsung. Tugas kita sebagai seorang guru adalah tetap memberikan layanan yang terbaik bagi mereka. Inilah yang memanggil kita sebagai organisasi aktivitas agar bisa memberikan pelatihan, bisa memberikan sumbangsi, baik kemampuan skill teknis maupun kemampuan manajerial. Kemudian yang berikutnya, kita juga menyadari bahwa fasilitas atau koneksi itu juga sangat mempengaruhi dalam pembelajaran daring. Nah, sampai siswa kita belum mempunyai peralatan yang canggih, tapi kita paksakan untuk mengikuti arah gerak kita. Nah, ini akan kita bahas agar semuanya bisa win-win solution, istilahnya siswa juga mendapat haknya, tidak kesulitan menjalankan pembelajarannya. Kemudian Bapak Ibu Guru juga bisa menyampaikan dengan baik dengan teknologi apa yang sudah dimiliki. Jadi disparitas penggunaan teknologi baik skill maupun fasilitasnya juga jangan sampai itu menjadi penghalang bagaimana kita menyampaikan pembelajaran ke anak didik kita. Nah, ini latar belakang tadi sudah saya ulas bahwa kami bekerjasama dengan LP3 BKKPTK. Kami juga bekerjasama dengan Direktorat PSMK dan juga Epson dan perguruan tinggi, bagaimana memberikan pelatihan dalam jaringan ini agar Bapak Ibu Guru bisa memberikan materi dengan baik. Tujuan dari kegiatan ini yang pertama menambah wawasan dan juga memberikan kemampuan guru dalam hal konsep, model dan strategi pembelajaran daring. Kenapa saya menyantumkan menambah wawasan dan menambah kemampuan? Karena saya pikir kemampuan Bapak Ibu Guru di negara kita sudah cukup bagus. Kita hanya ingin menambahkan wawasan, kita hanya ingin menambahkan kemampuan, dan ini kita belajar bersama. Kita tidak ingin menjadi satu pintu, kita tidak ingin menjadi seorang pilot sendiri. Kita saling bersinergi untuk memajukan pendidikan kita. Kita tahu bahwa pendidikan itu maju tidaknya tidak hanya tergantung dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Harapan kami, kita jemput bola. Kalau perlu kita membuat bolanya. Kita tidak perlu menunggu bola, kita tidak perlu menunggu diundang workshop, tapi kita berharap kita mengadakan workshopnya. Nah, itulah tujuan hakiki kita sebagai seorang guru. Kemudian yang berikutnya, kita ingin kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Guru wajib menyelesaikan semua penugasan yang diberikan oleh para narasumber. Kenapa hal itu kita tentukan? Karena untuk mengukur ketercapaian narasumber menyampaikan materi peserta, itu adalah dari penugasan yang akan diberikan. Setelah Bapak Ibu mendapatkan tugas dan mampu menyelesaikannya, segera di-upload ya. Yang keempat, kemudian mengupload semua penugasan dan sumber ke dalam folder Google Drive masing-masing peserta. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu nantinya hanya mengupload semua tugas dan narasumber dalam folder Google Drive yang Bapak Ibu miliki, bukan punya kami. Bapak Ibu tinggal mengirimkan link Google Drive-nya kepada kami. Jangan lupa nanti settingnya share-nya di publik ya, supaya panitia bisa mengakses file tugas-tugas yang Bapak Ibu kumpulkan. Selama setting share-nya itu bersifat publik, nanti panitia tidak akan kesulitan. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa menghubungi masing-masing fasilitator. Dalam gelombang 1 ini sudah kita siapkan 10 fasilitator. Tiap fasilitator
akan membackup 90 peserta. Jadi mohon maaf kalau seandainya mungkin fasilitatornya misalnya terlambat atau apa, atau itu mohon sabar karena yang dilayani ada 90. Oke, sayangnya. Teknis absensi pada setiap materi nantinya akan saya dibuat seperti ini. Pada pembukaan, yaitu hari ini, Minggu 26 April, Bapak Ibu silakan klik link absen yang ada di panduan. Tinggal klik 2 kali, silakan diisi. Tetapi syaratnya, saya ulangi lagi syaratnya, absen itu hanya bisa diisi pada hari dan tanggal yang ditentukan. Contoh ketika pembukaan ini, nantinya Bapak Ibu hanya bisa absen pembukaan adalah hari ini, jamnya jam 12 siang sampai jam 1. Itu sebagai bukti kehadiran Bapak Ibu mengikuti kegiatan atau sesi masing-masing materi. Kemudian hari kedua, paparan kedua, hari Senin, jamnya jam 10 sampai jam 12. Kemudian paparan ketiganya jam 12 sampai jam 2. Paparan keempat hari Selasa jam 10 sampai jam 12. Dan paparan kelima adalah jam 12 sampai jam 2. Ini yang perlu diperhatikan juga. Tiap akhir paparan nanti, Bapak Ibu akan diberikan tugas oleh masing-masing narasumber. Ya. Peserta wajib menyelesaikan secara individu. Kemudian, peserta mengerjakan tugas yang dimaksud menggunakan form tugas yang telah Bapak Ibu download. Sekali lagi, itu nanti akan mengcover atau istilahnya menjadi wali dari nomor peserta urut 1001 sampai dengan 1090. Saya ulangi lagi, nama fasilitator Abisani dan Bapak Ahmad Jaludin akan menjadi fasilitator peserta nomor urut 1001 sampai 1090, dan seterusnya ada Bapak Tesya, Pak Eko, Ibu Apriani, Bapak Toto Utomo, Bapak Syaikuddin Ramadhani, ada Bapak Erwan, ada Ibu Nurul, ada Pak Arwahyu Sukito, ada Pak Agus Supriyatna. Oh iya, nomor 9 ini nomornya beda ya, karena Pak Arwahyu ini adalah guru di SIKK, Sekolah Indonesia di Kota Kinabalu di Malaysia. Jadi nomornya beda, tapi silakan dicatat. Nanti tidak ada WA-nya. Jadi saya akan dicatat, diketahui saya kira-kira ada di nomor peserta yang berapa dan fasilitatornya siapa. Nah, itu paparan awal teknis pelaksanaan workshop kita. Sekian dari saya, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Pur atau Pak Iwan atau teman-teman panelis yang lainnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mohon maaf, ada yang untuk yang di Pak Arwahyu itu dihandle oleh Pak Eko ya. Jadi Pak Eko juga akan menghandle nomor peserta di 1721 sampai 1810 karena ada beberapa kesibukan yang tidak ditinggalkan oleh Pak Wahyu sehingga digantikan oleh Pak Eko Syafruddin. Terima kasih Pak Eko sudah diingatkan. Jadi sekian dari saya, mungkin silakan saya kembalikan kepada Pak Yohan atau Pak Pur, teman-teman panelis yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.